Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Purnomo Kurniawan, mahasiswa Universitas Bina Dharma, NIM 212420007. Eh, dalam hal ini mencoba untuk paparan tentang jurnal, tugas membaca jurnal. Mohon maaf kepada Bapak dosen, Pak Tata. Beberapa kali saya absen karena ada kegiatan yang berbarengan. Yang pertama, jurnal tentang membangun kesadaran pelajar SMA terhadap kejahatan seksual di dunia maya dengan pendekatan cybercrime prevention. Yang kedua, pendekatan restoratif justice sebagai upaya penyelesaian cybercrime dengan pelaku anak. Dan yang terakhir, internet addiction pada remaja pelaku substance abuse, penyebab atau akibat. Saya memilih ketiga jurnal tersebut atas instruksi arahan dari Pak dosen sebagai tugas untuk membaca jurnal tentang cybercrime. Nah, kenapa saya memilih tiga judul itu? Latar belakangnya berkaitan dengan profesi pekerjaan saya sebagai ASN, PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan di bidang peserta didik, di bagian peserta didik sekolah menengah atas, sehingga saya merasa judul-judul tersebut relevan dan berguna, bisa diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi dari pekerjaan saya. Nah, izin saya akan review dari paparannya, yaitu yang pertama tentang membangun kesadaran pelajar SMA terhadap kejahatan seksual di dunia maya dengan pendekatan cybercrime prevention. Eh, di sini abstraksinya yaitu adanya keprihatinan terhadap realitas yang saat ini terjadi. Perlunya pemahaman strategi terhadap pencegahan kejahatan tersebut karena banyak sekali terjadi persepsi. Jadi eh, ini tiga poin yang disampaikan, saat bagian dari tiga poin yang disampaikan oleh BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Indralaya, yang dulu namanya LPMP. Disebutkan di dalam surat yang kami diundang pada waktu itu, penguatan karakter siswa atau peserta didik, salah satunya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Dua lainnya yaitu adanya bullying dan intoleransi. Maka kejadian kejahatan seksual, baik itu pelecehan seksual atau yang lainnya, sudah merupakan concern dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek beserta Dinas Pendidikan Provinsi dan jajaran. Dalam pendahuluan dijelaskan bahwa IT sudah menjadi suatu sosialita, digital society. Kesuksesannya bak buah si malakama memiliki dampak negatif berupa peningkatan kejahatan seksual berupa kekerasan berbasis gender cyber KGBS. Ini didasarkan atas data dari Komnas Perempuan. Karena tingkat kejahatannya sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, maka perlu diberikan pemahaman deteksi dini untuk pencegahan berdasarkan cybercrime prevention. Kemudian pembahasannya, di sini metode yang digunakan melalui skema luring dan daring yang terdiri dari ceramah dan tanya jawab, simulasi kerja kelompok, diskusi, dan presentasi. Materi diberikan berupa perkembangan dunia IT, perkembangan media sosial,
messenger, chat, dan materi-materi yang bersifat aplikatif. Lingkup metodenya di dunia maya, strategi pencegahannya menggunakan simulasi kerja kelompok, diskusi, dan presentasi. Ini penulis jurnal tersebut mengambil lokusnya di SMA Muhammadiyah 1 Metro. Kesimpulannya, capaian tujuan diantaranya yaitu aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman para peserta tentang kejahatan seksual di dunia maya dan ruang lingkupnya. Merujuk hasil pretest dan posttest terlihat bahwa masih terdapat berbagai macam persepsi, multitafsir berarti ya, tentang kejahatan seksual di dunia maya. Mulai dari definisi, pengertian, mungkin klasifikasinya, terus termasuk pencegahan dan upaya pemulihannya. Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan, penelitian maupun beberapa tahapan yang dilakukan di jurnal ini telah menunjukkan pemahaman para siswa tentang isu kejahatan seksual di dunia maya. Di jurnal kedua, pendekatan restoratif justice sebagai upaya penyelesaian cybercrime dengan pelaku anak. Saya sangat tertarik di poin jurnal kedua ini karena di bulan Oktober kemarin kami ada kasus miskomunikasi antara guru dengan siswi sehingga terjadi indikasi kekerasan dari guru terhadap anak. Padahal sejatinya miskomunikasi itu hanya karena guru ingin mendisiplinkan anak dengan sedikit mungkin menepuk atau bahasanya agak mencubit mungkin, tapi terjadi kesalahpahaman terhadap siswi dan orang tuanya sehingga berujung pada proses laporan kepolisian. Nah, cybercrime ini memang selama ini banyak disoroti adalah bagaimana cara guru untuk mengajar dan mendidik, namun di dalam hal restoratif justice ini, RJ ini adalah pelakunya anak. Jadi anak juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan, baik itu di sekolah maupun lingkungan lainnya, rumah dan lingkungan komunitasnya. Nah, bagaimana di abstraksinya dijelaskan bahwa ketika anak-anak itu sudah diberikan hukuman dan digabungkan di dalam lembaga pemasyarakatan, bukannya malah memberikan dampak positif, namun berdampak negatif karena anak-anak mendapatkan pembelajaran kriminal di sana. Sehingga diharapkan pendekatan melalui restoratif justice akan mendatangkan keadilan dan perlindungan bersama. Kita berharap ketika masih statusnya anak atau di bawah umur, maka sebisa mungkin dihindari untuk diteruskan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Bagian pendahuluan, anak-anak yang terkena kasus hukum sering mendapatkan ketidakadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya. Banyak kasus yang melibatkan anak seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dengan pendekatan restoratif justice, namun karena kenormatifan oknum penegak hukum kita, banyak kasus-kasus yang melibatkan anak tetap dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus dibawa ke lembaga pemasyarakatan tadi. Dalam pembahasannya, internet tidak lepas dari sisi negatif berupa pemanfaatannya sebagai media untuk melakukan kejahatan yang dikenal dengan istilah cybercrime. Banyak orang memanfaatkan internet untuk kejahatan, propaganda, penghinaan, pornografi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ending dari keberadaan hukum bukan hanya menghukum pelaku tindak pidana, tapi bagaimana hukum mampu mendamaikan, menenteramkan masyarakat. Sehingga logikanya, yaitu hukum itu adalah untuk kebaikan, keadilan di sini. Penyelesaian di luar pengadilan dengan restoratif justice, yaitu dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk duduk, berbicara, bersama mediator, memberikan kesempatan pada pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang dilakukan dan berharap adanya kesepakatan damai sehingga tidak perlu diproses sampai ke tingkat yang lebih lanjut. Kesimpulannya, penjara bukanlah tempat yang semestinya untuk tumbuh kembang anak
dan pemenjaraan sama dengan pelanggaran terhadap hak dasar anak. Restoratif justice lahir sebagai upaya mengubah wajah hukum pidana anak yang dehumanis menjadi humanis. Jurnal ketiga yaitu tentang internet addiction pada remaja pelaku substance abuse, penyebab atau akibat. Ini terkait dengan kecanduan internet yang dikaitkan dengan eh, psikotropika ya, narkoba. Kecanduan internet dan penyalahgunaan zat memiliki korelasi, tetapi menjadi tumpang tindih yaitu sebab dan akibat. Penyalahgunaan zat adiktif adalah penyebab tingginya tingkat kecanduan internet pada remaja. Begitu pula dengan adiksi internet berpotensi menimbulkan penyalahgunaan zat adiktif. Dari pendahuluannya, internet seperti kami sampaikan di jurnal pertama tadi memiliki dua sisi. Salah satunya yaitu membantu prestasi anak baik akademik maupun non akademik karena banyak sumber-sumber pembelajaran baik YouTube, browsing dan lain sebagainya. Banyak aplikasi tools yang ada di internet untuk meningkatkan prestasi dan minat bakat anak. Tapi di sisi lain akan muncul adiksi yaitu kecanduan atau internet addiction. Individu yang mengalami internet addiction memiliki korelasi dengan penyalahgunaan zat adiktif atau substance abuse. Remaja yang masih dalam fase labil dan mudah mengalami depresi, mencari kebebasan, mencari kesenangan, akan mudah untuk menyalahgunakan kemudahan akses internet ke dalam penyalahgunaan zat adiktif. Tujuannya adalah, tujuan dari jurnal ini agar para terapis dapat memberikan layanan yang tepat sasaran terkait dengan permasalahan internet addiction dan substance abuse. Di dalam pembahasannya, hampir sebagian besar kegiatan remaja membutuhkan internet, baik untuk kebutuhan akademik maupun non-akademik. Pemakaian internet akan baik jika dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhan, namun akan berdampak negatif jika disalahgunakan, baik dari segi waktu maupun manfaat. Unsur untuk mendeteksi internet addiction yaitu frekuensi, durasi, intensitas, dan adanya gejala penarikan dini, munculnya beragam konflik dan kekambuhan. Bentuk penyalahgunaan zat adiktif, substance abuse, yang sering dilakukan oleh remaja adalah penyalahgunaan zat nikotin, minuman keras, dan narkoba. Remaja-remaja yang telah mengalami substance abuse akan terus berinteraksi dengan internet guna memenuhi kebutuhan zat adiktif tersebut. Dan lama-kelamaan akan menjadikannya tidak hanya karena substance abuse, tapi juga karena internet addiction. Jadi ada korelasinya, baik itu melalui jaringannya, aksesnya, komunitasnya, dan lain sebagainya. Karena semuanya memiliki juga karakter yang sama, sama-sama menimbulkan kecanduan atau kekambuhan. Remaja yang mengalami substance abuse perlu mendapatkan layanan untuk mencegah adanya adiksi berkelanjutan pasca mengalami substance abuse dengan menggunakan tema layanan mindfulness dan psikoedukasi. Kesimpulannya, remaja yang mengalami substance abuse akan cenderung menjadi penyebab meningkatnya prevalensi internet addiction. Sebaiknya, remaja yang mengalami internet addiction masih bisa dipengaruhi ada variabel eksternal, seperti pola asuh orang tua, lingkungan, dan pola pertemanan, yang merupakan bagian dari substance abuse. Substance abuse menjadi penyebab tingginya tingkat remaja mengalami internet addiction. Demikian juga sebaliknya, internet addiction mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya substance abuse. Mungkin itu yang sementara bisa kami sampaikan, khususnya untuk Pak dosen, Pak Tata. Mohon maaf saya tertinggal beberapa kuliah dan saya lihat kawan-kawan sudah mengirimkan tulisan yang sudah terdaftarkan di OLA, Letter of Agreement. Mohon izin saya untuk dipilihkan satu dari tiga jurnal ini untuk saya proses menjadi artikel yang akan saya ajukan juga LOA-nya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.